Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan memaparkan materi mengenai runtuhnya Jerman Timur. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang negara Jerman Timur. Negara Jerman merupakan salah satu negara besar yang terletak di bagian tengah utara. Pecahnya Jerman Barat dan Jerman Timur tidak dapat lepas dari pengaruh Perang Dingin. Dalam Perang Dunia Kedua, Jerman berada di pihak yang kalah. Berdasarkan konferensi Potsdam pada 2 Agustus 1945 menghasilkan sebuah perjanjian yang berisi Jerman dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat yang dikuasai Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, sedangkan Jerman Timur yang dikuasai Uni Soviet. Kota Berlin yang terletak di Jerman Timur dibagi atas Berlin Barat di bawah AS dan Berlin Timur di bawah Uni Soviet. Jerman Timur yang dipengaruhi oleh Uni Soviet menganut ideologi komunisme, sedangkan Jerman Barat di bawah pengaruh Amerika Serikat yang menganut paham liberalisme. Pecahnya Jerman Timur. Kedua wilayah Jerman yang terbagi kemudian menjadi suatu negara. Pada bulan Desember 1949, wilayah Jerman Barat menjadi Republik Federasi Jerman dengan ibu kota Bonn. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1949, wilayah Jerman Timur menjadi Republik Demokrasi Jerman dengan ibu kota di Berlin, Jerman Barat, kemudian bergabung dengan NATO, sedangkan Jerman Timur bergabung dengan Pakta Warsawa. Puncak perpecahan keduanya terjadi ketika pemerintah RDJ pada tahun 1961 membangun tembok Berlin dengan panjang 160 km dan tinggi 4,5 meter untuk memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur. Penyatuan kembali dilakukan sesuai dengan keinginan rakyat di kedua negara Jerman. Sebagian besar para pemilih di Jerman Timur yang turut serta dalam pemilihan bebas pertama dan terakhir. Pada tanggal 18 Maret 1990 memberikan suara kepada partai-partai yang menuntut penggabungan RDJ kepada Republik Federal. Pada awal tahun 1990 muncul ide penyatuan Jerman. Titik ide itu muncul dari pertemuan di Ottawa, Kanada pada bulan Februari 1990 yang diikuti oleh keempat menteri luar negeri dari negara-negara pemenang Perang Dunia II dan kedua menteri luar negeri dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Pertemuan itu lebih dikenal dengan rumusan 24 yang terdiri dari Jerman Barat dan Jerman Timur dengan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Prancis. Beberapa pertemuan diadakan untuk membahas penyatuan Jerman. Pertemuan pertama diselenggarakan di kota Bonn pada bulan Mei 1990. Sebulan kemudian diadakan pertemuan di Berlin, Timur dan Paris, memasuki babak akhir pada tanggal 12 September 1990. Pertemuan diselenggarakan di Moskow. Pada pertemuan itulah ditandatangani rumusan penyatuan Jerman. Penyatuan Jerman tidak terbatas hanya pada pesona politik dan ekonomi, akan tetapi juga menyangkut bidang militer. Menteri Luar Negeri Uni Soviet Eduard Shevardnadze mengajukan usulan dalam pertemuan 24 pertama di Bonn. Ia menyarankan agar Jerman bersatu dalam 5 tahun pertama dan tetap dalam Pakta Warsawa atau netral, namun usul tersebut ditolak oleh NATO. Akhirnya Moskow menyetujui Jerman bersatu bergabung dalam NATO dengan tidak menganggap lagi Pakta Warsawa sebagai musuh. Pada tanggal 13 Agustus 1990,
Parlemen Jerman sepakat menetapkan tanggal 23 Oktober 1990 sebagai hari penggabungan kembali kedua Jerman. Dalam sidang parlemen tersebut, 294 suara mendukung, 62 suara melawan, serta 7 suara abstain. Reunifikasi Jerman akhirnya dilakukan lebih cepat dari rencana semula, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1990. Runtuhnya tembok Berlin. 6 hari berikutnya, setelah diumumkannya penggabungan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, tembok Berlin yang selama ini memisahkan kedua negara tersebut segera dirobohkan. Tembok yang paling terkenal di dunia ini adalah sebuah tembok pembatas terbuat dari beton yang dibangun oleh Republik Demokratik Jerman yang memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Selama 28 tahun berdiri, tembok Berlin menjadi salah satu simbol penindasan komunis. Pada tahun 1887, Presiden Ronald Reagan berpidato mendesak Mikhail Gorbachev untuk meruntuhkan tembok Berlin. Runtuhnya tembok Berlin berawal dari perubahan politik radikal di Jerman Timur pada tahun 1989, di mana pengaruh Uni Soviet memulai berkurang. Di kondisi mulai berubah ketika pada malam hari tanggal 9 November 1989, media informasi di Jerman Barat menyiarkan berita bahwa komunis mencabut larangan bagi warga Jerman Barat untuk berpergian. Berita tersebut membuat warga Jerman Timur bergerak memadati pembatasan untuk memanjat dan menghancurkan tembok Berlin. Dengan runtuhnya tembok Berlin, pemerintah komunis Soviet mengalami kemunduran. Hal ini juga berdampak pada runtuhnya rezim komunis di Jerman Timur. Akhirnya, pada 3 Oktober 1990, Jerman Timur dan Barat bersatu menjadi satu negara kesatuan. Pengaruh berakhirnya Jerman Timur bagi kehidupan sosial dan politik global. Penyatuan Jerman merupakan salah satu simbol berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Meskipun reunifikasi Jerman telah berlangsung dengan sukses, namun persoalan perekonomian Jerman dalam bertahun-tahun pertama setelah penyatuan sangat berat. Ini disebabkan karena adanya kesenjangan perekonomian di mana Jerman Timur harus menyesuaikan perekonomiannya dengan Jerman Barat. Untuk membangun kembali Jerman, maka diperlukan kondisi politik yang stabil. Untuk menjamin pembangunan ekonomi Jerman, perubahan politik dari nasionalisme sosialis menjadi demokrasi liberal merupakan langkah untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Penyatuan Jerman mengakibatkan perubahan peta politik di Eropa Timur yang semakin condong pada Amerika Serikat. Negara-negara Eropa Timur mulai meninggalkan paham komunis dan beralih pada sistem liberal untuk meningkatkan perekonomian. Dampak paling penting dari penyatuan Jerman adalah bergesernya keunggulan kekuatan militer menjadi keunggulan kekuatan ekonomi dalam tata hubungan internasional. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.